Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martina Syuranti Setia dari Prodi PPKN. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Di sini saya mengambil 3 topik. Yang pertama itu sejarah dan definisi sivik. Istilah sivik merupakan istilah yang tua yang digunakan oleh Hakerescore tahun 1886. Sivik diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antara warga negara dan hubungan antara warga negara dan negara. Sivik diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan dikarenakan di belakang kata sivik terdapat huruf S yang menunjukkan ilmu, seperti ekonomi dan politik. Secara etimologis, sivik adalah studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. Kewarganegaraan mencakup keanggotaannya, dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, tindakan hak dan kehidupan dan kewajiban. Menakup pula aktivitas membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, bertanggung jawab. Ilmu kewarganegaraan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cabang ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu politik, mengenai hubungan antara warga negara dan hubungan umum yang menyangkut masalah hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara dan sebaliknya, sehingga dapat membentuk kewarganegaraan yang baik dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedua itu perkembangan sivik. Sivik dan pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangannya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Karena pendidik kewarganegaraan mempelajari tentang bagaimana seseorang menjadi warga negara yang benar dan baik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Perkembangan civic dan civic education Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan pendidikan kewarganegaraan telah muncul dengan beberapa nama, di antaranya pada masa Orde Lama, yaitu kewarganegaraan yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun 1962, mata pelajaran civic dimasukkan secara formal dalam kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Pada saat itu, kewarganegaraan berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografis, ekonomi, dan politik. Pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Materi yang ketiga adalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dan warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Umumnya, asas kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Yang pertama itu asas ius sanguinis. Maksud dari asas ini adalah kewarganegaraan yang seorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di Malaysia tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Yang kedua itu asas ius soli atau kedaerahan. Maksud dari asas ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia, walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak akan menentukan kebangsaan anak tersebut. Itu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.